Teman-teman, amplifier OCL ini kalau misalnya dikasih tegangan 24 volt, transistor penguat akhir merek Sanken dengan tipe 2SC2922 dan 2SA1216 dua set ini, L1 set dan R1 set, dia akan cepat rusak karena tegangannya kegedean gitu. Kenapa kok kegedean? Karena ini transistor penguat akhir yang palsu. Jadi kalau misal dikasih tegangan sama dengan tegangan yang tertera di sini, dia bakal cepat rusak. Jadi salah satu cara untuk mengawetkan transistor penguat akhir ini yaitu dengan menurunkan tegangannya sebanyak 50%. Jadi dari 24 volt menjadi 12 volt. Masalahnya kita punya trafo yang nggak ada ampernya seperti ini, yang terakhir kita dapetin dari Mini Compo merek Sharp. Untuk ngakalin itu kita harus menurunkan tegangan dari trafo ini yang dari 28 volt menjadi 12 volt atau 24 volt atau 14 volt ya. Yang penting harus di bawah 24 volt, mendekati 12 volt atau 14 volt atau 16 volt, seperti itu teman-teman. Nah, gambar yang kita miliki ini adalah output dari trafo ya. Kalau misalnya output dari trafo ini ada sekian banyak kabelnya, kok kalau misalnya sih ya, yang jelas gini, dari sekian banyak kabel output ini nunjukin beberapa rangkaian lilitan. Ada 3 buah lilitan, yang satunya adalah 2 volt plus CT, kemudian 28 volt plus CT, kemudian 16 volt tanpa CT, atau ini 0 ya teman-teman, seperti ini. Harusnya sih yang kita gunakan tuh tegangan yang ini atau lilitan yang 16 volt, tapi sayangnya yang 16 volt ini dia cuman ada satu outputnya, nggak ada CT-nya gitu. Jadi kita harus menurunkan tegangan ini teman-teman, 28 volt dan 28 volt ini harus kita turunkan menjadi 50% yang saya ceritakan di awal tadi. Jadinya berapa? 14 volt ya, jadinya 14 volt. 14 volt itu cukup kita gunakan untuk mensuplai power amplifier yang tadi gitu. Jadi cara menurunkannya gimana? Cara menurunkannya kita harus menggunakan resistor teman-teman. Resistor yang ukurannya harus sama. Misalnya di sini saya menggunakan resistor yang ukurannya seperti ini. Saya ada 4 buah resistor yang warna coklat dan warna biru. Biasanya untuk audio itu lebih baik kita menggunakan yang warna biru teman-teman. Nama di elektroniknya tuh bahannya tuh apa gitu saya lupa, tapi yang jelas yang saya ingat itu warna biru lebih baik digunakan untuk audio. Nah, ini ada 2 resistor. Ada 2 resistor yang ukurannya sama, yang warna biru. Ini adalah resistor berukuran coklat 1, hitam 0, kemudian coklat 1, jadi 100 ohm. Terus yang warna coklat ini 2 merah ya, maksudnya merah, warnanya merah, ini adalah 2, terus 0, hitam itu 0, hitam lagi 0, berarti ini adalah 20 ohm atau 200 ohm ya. Aturan yang coklat ini 1 coklat, yang paling terakhir ini aturan coklat, jadi 200 dia. Tapi kalau yang terakhir ini hitam berarti ya 20, nggak ada nolnya di sini, berarti 20 ohm, seperti itu. Nah, 2 resistor ini bisa digunakan untuk menurunkan tegangan yang sebesar 28 volt tadi menjadi 14 volt, meskipun resistornya berbeda. Yang jelas kita harus menggunakan setiap sisi itu 2 resistor yang sama nilainya. Kenapa kok 2 sisi? Karena yang kita turunkan adalah 2 buah tegangan.
yaitu dengan tegangan 12 volt yang akan kita gunakan untuk Elko plus, dan 28 volt satu lagi untuk kita gunakan pada Elko min, seperti itu ya. Kalau misalnya pengen lebih baik sih, kita gunakan resistor yang lebih besar nilainya teman-teman. Nilainya lebih besar, jadi dia tuh nggak akan terbakar. Kalau bisa yang ukuran K-nya lebih banyak, seperti itu. Seperti ini, resistor berukuran 10K dengan warna coklat, hitam, dan oranye. Sayangnya saya cuma punya 3. Kayaknya saya mau pakai yang 100K aja deh gitu. Kalau misalnya kira-kira nanti dia bakal panas, wattnya bakal kita gedein teman-teman. Mungkin kita akan pakai resistor kapur, tapi sayangnya resistor kapur itu nilainya biasanya lebih kecil, cuman 22 ohm seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya dia bakal tahan panas, karena apa yang kita gunakan, apa yang bakal kita rangkai ini nanti akan menimbulkan panas yang lumayan teman-teman. Jadi kita harus menggunakan resistor yang tepat maksudnya. Kayaknya sih kita cocoknya pakai yang 100K atau 470K seperti itu. Nah, misalnya kita pengen menurunkan tegangan sebesar 28 volt ini, kita akan merangkai seperti ini teman-teman. Ini sebelum kita praktek langsung nyolder komponennya ya, jadi kita harus tahu dulu skemanya seperti apa. Ini ada sebuah rangkaian trafo yang ada lilitannya seperti ini, seperti gambar yang ada di sebelah saya gini ya. Dan yang tengah ini adalah CT, kok C7, CT seperti ini ya. Terus ini adalah kaki nomor 6, ini adalah kaki nomor 7, ini adalah kaki nomor 8. Di sini tegangannya 28 volt, di sini tegangannya 28 volt. Biasanya kalau CT itu ada lambang groundnya ya, ini kita kasih lambang ground aja seperti ini. Nah, di sini, nah ini kan output ya teman-teman, ini kan output dari trafo, ini output sekunder, ini tegangan 12 volt yang atas ini kita anggap aja pengen kita masukin ke plus ya. Terus yang bawah kita pengen masukin ke min. Plus min ini apa? Plus min ini adalah rangkaian simetris di elko yang nanti bakal kita pasang. Nah, supaya tegangan 28 voltnya ini turun ya teman-teman, ini saya kasih tembusan ya seperti ini. Ini adalah CT, ini adalah CT. Jadi 28 volt ini harus kita kasih resistor. 28 volt ini harus kita kasih resistor seperti ini. Kemudian CT-nya kita kasih resistor juga. Seperti ini. Oke. Yang ini kita seri. Begitu juga untuk yang min. Yang min ini sama juga seperti ini. Terus ini juga kita seri. Nah, di sini ini adalah output yang udah bertegangan sebesar 14 volt. Kayak gitu teman-teman. Di sini adalah rangkaian kiprok. Rangkaian kiprok itu kita biasa menggambarkan dengan dioda bridge. Kiprok kan memang bridge ya. Seperti ini. Atau dioda jembatan, biasa sering disebut seperti itu. Gini, terus gini. Ini AC, ini plus, ini min. Nah,
Yang 14 volt ini kita masukin ke kiprok. Nah, kiproknya yang mana? Kiproknya yang mana? Kita masukin ke yang mana? Kita masukin ke yang ini, teman-teman. Bentar, kita bikin elko-nya dulu ya. Elko-nya kita pakai 2 buah elko berukuran 50 volt 4700 mikrofarad. Jadi lambang elko seperti ini. Elko-nya kita pakai 2 buah karena elko-nya kita seri ya, untuk mendapatkan tegangan simetris. Nah, ini plus dan ini min. Yang plus itu masuk ke sini. Yang plus itu masuk ke sini, teman-teman. Kemudian yang min masuk ke sini dari kiprok. Dan yang tengah ini adalah CT. Lighting saya mati. Mati ternyata, tapi lighting yang satu lagi masih hidup. Nggak apa-apa jadinya. Ini adalah output juga, dan ini adalah output yang plus 14 volt. Ini adalah min 14 volt, dan ini adalah CT. CT ini harus digabungkan dengan CT yang ini, teman-teman. Jadi yang ini, yang output 14 volt ini kan masih AC ya. Jadi ini kita masukin ke kiprok yang AC. Nah, ini dia. Ini AC. Ini juga AC. Yang ini kita masukin ke sini. Seperti ini ya. Jadi di sini udah jadi DC. DC. Di sini AC, di sini DC. Gitu ya. CT-nya ini harus kita sambungin. Gini. Gini. Bergeser dia. Ya, kita kasih bulatan di sini supaya kelihatan tandanya nyambung. Ya, seperti ini, teman-teman. Jadi resistor yang di sini ini bebas, yang penting ukurannya harus sama. Misalnya kita pakai 470K misalnya. Di video ke depan kita akan tunjukin seperti apa jadinya kalau kita menggunakan 470K, teman-teman. Bener nggak rangkaian ini akan bisa menurunkan tegangan sesuai dengan yang kita butuhkan untuk mensuplai power amplifier OCL seperti ini, daripada kita beli trafo baru, karena kita pengen manfaatin trafo yang udah kita bongkar dari mesin elektronik yang lama. Nah, inilah rangkaian penurun tegangan untuk mensuplai power amplifier. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, teman-teman. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.